kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Banyuwangi, para Bapak hadirin jamaah Tabligh Akbar yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah dan sekaligus ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama, para kiai yang saya muliakan, terutama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Masdar Farid Mas'udi, Ketua Syuriah PBNU, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Banyuwangi beserta unsur musbidah, sahabat-sahabat pengurus MWC Nahdlatul Ulama Banyuwangi, pengurus takbir, pengurus takmir Masjid Besar Baitur Rahim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul mengikuti acara peresmian Masjid Baitur Rahim yang tadi telah dilaksanakan oleh Bapak Bupati kita. Dua hal yang kita syukuri: pertama, masjid selesai dan diresmikan; yang kedua, oleh Allah kita dikaruniai bupati seperti Pak Abdullah Azwar Anas ini. Saya mau cerita masjid dulu, nanti baru cerita bupati. Al-Imam Syafi'i kalau masuk satu daerah, yang pertama dilihat masjidnya dulu. Kalau masjid lebih bagus dari rumah di sekitarnya, itu indikasi masyarakatnya imannya baik, lebih mementingkan rumah Allah daripada rumahnya sendiri. Tetapi kita merasakan membangun masjid tidak mudah, tapi memelihara dan memakmurkannya lebih sulit. Apalagi kita bangsa Indonesia ini punya 3 penyakit kronis. Pertama kudis, yang kedua kutil, yang ketiga kurap. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang disiplinnya agak lemah. Padahal Indonesia ini merdeka dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti itu mestinya punya disiplin tangguh. Dimulai dari kehidupan masjid. Bagaimana semua konsep agama kita muaranya disiplin. Syahadat, disiplin keyakinan. Sholat, disiplin waktu. Puasa Ramadan, disiplin makan dan minum. Barang halal pun kalau belum waktunya jangan. Itu kan disiplin. Itu puasa. Tahu halal, tapi puasa habis maghrib.
tempe halal habis maghrib, air kelapa halal habis maghrib, istri sendiri halal habis tarawih. Bayangkan, yang halal pun kalau belum waktunya jangan. Ini disiplin kita kan sekarang. Korupsi agak sulit diberantas karena petinggi-petinggi kita itu disiplinnya takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Akhirnya seperti anak muda naik sepeda motor, ngebut, lampu merah jalan terus, di-stop polisi, prit, siap, SIM ada, SNK punya Pak, tahu lampu merah, tahu Pak, kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Itu disiplin kita, disiplin kita ya kayak ngomong ya begitu itu. Hadirin yang saya hormati, di semua bidang. Yang kedua, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Bangun masjid bisa, menata masjid lemah. Saya iri, di kampung saya di Kebayoran, gereja saja kegiatannya tiap hari. Tapi masih banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Bagaimana memanage masjid sehingga umat merasa perlu, need, saya perlu ke masjid, saya perlu ke masjid. Kalau tidak ke masjid saya rugi. Ada rasa perlu. Kita bisa bangun rumah sakit, bersaing, kalah dengan rumah sakit Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah yang kita bangun nasibnya la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Itu terjemahan enak. Makanya setelah masjid selesai, ayo di manage dengan baik sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Jangan terserang penyakit kurap itu, kurang rapi, tidak di manage dengan baik sehingga tidak mengundang umat untuk datang ke masjid karena merasa perlu. Yang ketiga, kutil, kurang teliti. Masyarakat kita ini cepat heran, gampang kagum. Ditambah sekarang zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Sekarang ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering gak jelas urusan. Tiba-tiba Julia Perez mau jadi bupati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menghargai hak asasi seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan, tapi kan urusan lebih baik serahkan ahlinya. Dulu saya berpolitik, dulu zaman jahiliyah. Dulu paling kemudian saya menyadari bahwa panggung politik bukan memang nggak cocok buat kiai. Saya anggap saya sedang sekolah, salah ngambil jurusan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya dengar lagi Inul mau jadi bupati di Malang. Itu kalau berhasil habis Malang dibor semua. Makanya umat itu harus cerdas, jangan tertipu penampilan, jangan terbuai janji. Emas pasti kuning, betul itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu. Saya mau cerita pendek tentang penyakit kutil. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali. Korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Cari akal wartawan kita ini, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban.
Dia mengaku bapaknya korban. Ya, orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak ketek. Oh, dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Ini gara-gara penyakit kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Nah, sumber 3 penyakit ini namanya kuman, kurang iman. Saya mau masuk bahwa fungsi utama masjid yang pertama, benteng pertahanan keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Apa yang disampaikan bupati kita tadi, mandiri, sejahtera, berakhlak mulia, itu sumbernya iman. Pondasinya di situ. Kalau kuat pondasi, bangunan aman. Kalau rapuh pondasi, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya, pola hidup kita bagaimana imannya. Jabatan baru manfaat kalau dipegang tangan orang beriman. Harta baru terasa jadi rahmah kalau dipegang tangan orang beriman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, benteng ini kan kita bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Ya, lebih baik benar tapi nggak terlalu pintar ketimbang pintar tapi nggak benar. Saya yakin Banyuwangi akan jauh lebih maju dapat bupati semodel Pak Abdullah Azwar Anas ini. Ini Pak, kita ngobrol bola ya Pak Nanang ya. PSSI. Timnas kita kemarin bangkit walaupun tidak masuk juara, tapi sebuah kebangkitan yang menggembirakan. Kalau bicara bola itu ada 2 hal yang penting. Pertama, pelatih. Pelatih itu sangat penting. Dia yang menyusun pemain, dia yang menentukan strategi pertandingan, dia yang kau penyerang tengah, kau di bangku cadangan, itu wewenang pelatih. Kebetulan siapa sekarang? Alfred Riedel, pelatih timnas ini profesional. Pelatih yang menentukan semuanya. Semua pemain besar, kesebelasan besar karena pelatihnya jenius. Coba saja buka bab sepak bola. Real Madrid punya pelatih terkenal Jose Mourinho. Barcelona punya pelatih yang bekas pemainnya sendiri, Guardiola. Manchester United punya pelatih besar namanya Sir Alex Ferguson. Siapa lagi Pak? Dan alhamdulillah sekarang Banyuwangi punya pelatih bagus, namanya Abdullah Azwar Anas. Oh, ini arsitek sepak bola tuh pelatihnya Pak. Kalau pelatihnya nggak bagus, pemain yang bagus pun jadi konyol mainnya. Iya, iya. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau oleh pelatih disuruh jadi penjaga gawang, selesai permainan. Pelatihnya harus hebat. Yang kedua, sepak bola itu adalah dinamakan kesebelasan. Kenapa? Karena bersebelas, tidak ada individu. Gonzales bikin gol, yang menang Indonesia. Lionel Messi bikin gol, yang menang Barcelona. Wayne Rooney bikin gol, yang menang Manchester United. Pribadi larut oleh kepentingan umat, pribadi kalah oleh kepentingan bangsa dan negara.
Dan yang penting bukan siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan harus menang. Kalau semua mau bikin gol, insya Allah ndak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kacau permainan. Ndak penting siapa yang bikin gol, berikan operan kepada yang berpeluang. Yang penting pada posisi tertentu bikin operan yang cantik. Ini teman sebelah sana mungkin menciptakan gol, oper ke sana. Oh, saya dulu iri dengan kesebelasan Kristen di Indonesia. Mereka kalau punya bola operannya cantik, dioper sap, tahu-tahu berdiri gereja besar, operannya cantik. Waktu menteri keuangannya mereka bikin operan sap, tahu-tahu berdiri gereja besar. Nah, sekarang pelatih kita operannya cantik. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji diopeni, pondok pesantren dibantu, masjid selesai. Ini kan operan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya teringat dulu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dulu ingat nggak zaman Pak Harto? Pak Harto bikin yayasan amal bakti Muslim Pancasila, lalu bangun masjid di mana-mana. Ingat nggak? Itu namanya operan. Operannya cantik. Sebab bagaimanapun kita harus bermain sesuai dengan aturan. Bahwa kita punya kecenderungan, bahwa kita punya komitmen kepada akidah, itu soal kita. Tapi pada sisi lain kita berhadapan dengan aturan main yang harus kita atasi. Jadi saya kembali, masjid benteng pertahanan keimanan. Kita bangsa ini bukan cuma perlu orang pintar, kita juga perlu orang benar. Tadi siang di Lumajang saya pidato gini, hidup itu yang paling tenang, hidup model tukang parkir. Tukang parkir di pasar tuh coba lihat, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, ndak pernah sombong. Tenan lagi, mobil banyak, mereknya bagus-bagus, ndak pernah sombong tukang parkir itu. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia ndak sedih. Tenang. Loh kok bisa ya? Mobil banyak ndak sombong, mobil habis ndak sedih. Ngaji tasawuf dikit. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itulah Q-nya. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, hiduplah seperti itu. Bahwa jabatan, harta, anak, istri, ilmu sekadar titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Sekadar dititipi kok sombong, tidak pantas. Pak Zainuddin titip mobil ya, monggo. Yang punya mobil pergi, saya peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip. Dititipi jabatan oleh Allah, sombong, nggak pantas. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Duh, pejabat-pejabat sombong umumnya anak buah Fir'aun. Diberikan harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, ndak pantas dititipi kok sombong. Kita pikir kita ini kaya, memangnya kita punya apa sih? Kita pikir kita pintar, memangnya kita tahu apa sih? Kita pikir kita berkuasa, memangnya berapa hari sih?
Tidak boleh titipan bikin kita lalu sombong. Yang kedua ini penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip itu loh yang kita khawatir. Pak Zainuddin titip sepeda motor, monggo. Waktu sepeda motor diambil, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah enggak yang nitip? Marah enggak? Lalu apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip Allah titip harta, jadi orang kaya supaya bangun masjid, bantu yatim, bela yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Ayo yang lebih makro, Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia, aku titip kepadamu, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa para pahlawan. Aku titip ini Indonesia. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Pulaunya 17.000 pulau. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip kalau yang nitip marah, dia perintah makhluk yang lain menegur kita. Siapa? Merapi, Bromo, anak Krakatau. Kalau rakyat demo, polisi turun. Kalau Merapi yang demo, siapa yang mau turun? Mbah Marijan. Wassalam. Sekarang Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip di alam mahsyar itu. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, wis tak gendong, aman. Ayo jaga titipan baik-baik. Termasuk yang dicontohkan Pak Bupati kita itu, menjaga titipan, menyampaikannya sesuai dengan amanat konstitusi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu satu. Yang kedua, masjid tempat cari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Mulai dari akhlak masjid. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini kan prinsip al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada warga negara kelas 1 di sini. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Bupati masuk masjid buka sepatu. Ini Pak yang ngomong, ini Pak. Barang tik-tik. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Hatta presiden masuk masjid buka sepatu, Den. Nikmatnya menjadi masyarakat masjid. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya enggak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Inilah masyarakat masjid. Prinsip al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam itu kan prinsip syariat.
Jangan hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kecil salah, hukum ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Sudah copot sandal? Sudah Pak. Buka sepatu? Sudah. Masuk ke dalam, sholat berjamaah. Kalau sudah ke dalam, tidak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Kamu dari mana? Dari kidul Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari lor Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari kulon Pak, madhab ngulon juga. Ini kan konsep bineka tunggal ika. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membangun semangat kebersamaan. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang begini, kamu bisa menang kalau kamu kuat. Kamu bisa kuat kalau kamu mau bersatu. Kamu bisa bersatu kalau hidupkan kamu semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Jangan masjid dijadikan ajang pertikaian, karena ini aset kita semua. Keberadaannya, kemakmurannya jadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi tahun 2010 kemarin kan tahun bencana, silih berganti kita dilanda bencana. Gak usah cari kambing hitam, introspeksi diri saja. Saya dulu bilang, kalau orang baik-baik dapat musibah, itu namanya ujian. Kalau orang setengah baik dapat musibah, setengah baik itu paro-paro. Ini golongan yang bikin malaikat bingung. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sodakohnya mau, korupsinya lebih gede dari sodakohnya. Bingung malaikat gimana nyatetnya ini. Orang seperti ini kalau dapat musibah namanya teguran. Bukan ujian, teguran. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, itu namanya persekot. DP, uang muka, tanda jadi. Mudah-mudahan musibah yang menimpa kita itu teguran. Syukur-syukur kalau ujian, asal kita sabar dan lulus. Sabar dan lulus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Al-Quran memberikan jaminan pendekatan masjid. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak yang istighfar. Ayo meredam murka Allah supaya pembangunan lancar. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ayo supaya pembangunan lancar, kita ikut meredam. Jangan sampai yang nitip marah. Bagaimana? Perbanyak istighfar. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah istighfarnya sehari 100. Rasulullah walaupun dosanya sudah diampuni, kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Dosa sudah diampuni, tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Rogo Jampi juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma apa urusannya itu yang belum jelas. Malahan ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku kepengen turunkan bencana kepada hamba-hambaku ini. Melihat mereka yang durjana, kurang ajar, aku greget, aku pengen turunkan bencana. Aku lihat 3 perkara. Murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Allah mau marah ndak jadi. Ada yang meredam.
bencana tidak turun. Kenapa? Ada 3 yang Allah lihat. Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang yang tengah malam sujud berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah, bukan di hadapan kamera. Ini yang meredam murka Allah. Nih, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam kan? Kencing. Bikin malaikat geleng kepala, sudah mau ditulis tahajud cuma kencing. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Kita hutang jasa sama orang-orang yang tengah malam sujud sambil berenang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu yang meredam. Yang kedua, wasibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda. Allah tidak marah melihat yang suci, bersih. Yang ketiga, bahaiman rutta, binatang ternak melata mencari makan, lingkungan hidup terjaga keseimbangannya. Kambing mudah cari rumput, lingkungan yang asri. Sekarang gimana? Bencana nggak mau tambah, ngamalin hadisnya terbalik. Yang diminta orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Kembali ke dipikirin Bu, jangan dibayangin. Ayo ikut meredam murka Allah, berbanyak istighfar. Pak, kita ngobrol. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk surga. Lagi piye carane? Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita ini dosanya banyak, kepengen masuk. Apa enggak aneh itu? Untung saja Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Manusia dosamu banyak, tapi lihat ampunanku lebih banyak. Manusia dosamu besar, tapi lihat rahmatku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Ayo manusia, banyak istighfar, meredam murka Allah, supaya sekali lagi yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Dan gunung, air, angin itu makhluk tunduk kepada Khalik. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin, supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik sama yang bikin air, supaya datangnya jangan berlebihan. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Ini kembali kepada konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah itu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kapan pertolongan datang? Kalau nyembahnya beres. Jelas? Jelas? Ayo ngobrol. Bapak Ibu yang hadir di sini, ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah, setuju. Kata siapa?
kata kita. Kalau kata kita itu namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Yang mahal kan diakui. Ya. Satu-satunya yang baru diakui hamba Allah baru satu dalam Quran tuh, Rasulullah. Kapan? Waktu mau Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Lihat itu, Muhammad betul-betul hambaku, aku jalankan dia. Allah yang bilang, Muhammad hambaku, aku jalankan. Dipanggil hamba setelah digojol, digembleng, ditempa, diuji, difitnah, dibantai sahabatnya, baru hambaku. Apa kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, apa lalu Allah bilang iya ya? Jadi hamba Allah yang sebenarnya, hamba Allah dalam segala keadaan. Ini tempat kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu sekali lagi kembali, masjid tempat cari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Di bawah bimbingan Pak Bupati, ayo kita luruskan shaf, rapatkan barisan, tautkan hati untuk membangun Banyuwangi yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Waktunya